Oke, siap. Terima kasih. Oke. Ya. Nah, teman-teman semua, ini video has started screen sharing. Udah bisa saya mulai berarti ya, Bu ya? Silakan Pak Opi. Oke. Sip. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Bu ya? Jelas ya, Bu ya? Sekali Pak, Suaranya jelas? jelas sekali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Opi Henry. Saya dari Padang, teman-teman. Padang tuh banyak orang bilang artinya pandai dagang. Saya di rumah saya, di kamar saya, ya. Banyak. Alhamdulillah, kamar ini saya kosongkan karena kamar yang lain alhamdulillah ada. Jadi istri saya, anak saya di sebelah, jadi nggak mengganggu untuk nanti ada suara-suara atau sebagainya. Nah, ini teman-teman, saya langsung aja. Saya ini teman-teman dulu jujur sejak kelas 4 SD sampai kelas 2 SMP itu saya sudah dilatih untuk berwirausaha atau jadi ya pedagang lah intinya. Saya walaupun orang tua saya PNS kedua-duanya, sejak kelas 4 SD sampai kelas 2 SMP saya diarahin untuk jualan goreng pisang itu ke rumah. Ya kalau Bapak Ibu tahu goreng-goreng pisang ya, saya ke rumah-rumah jual itu untuk saya bisa dapetin jajan. Nah, bukan berarti orang tua saya tega sama saya dengan cara seperti itu, saya dapetin jajan, tidak. Tapi saya sudah dilatih untuk mandiri, supaya tahu nanti di usia tua nanti saya bisa mandiri. Nah, gitu. Nah, terus saya sekolah SMK, saya buka SMK 5 atau SMK STM lah intinya, anak-anak STM. Terus kemudian saya kuliah di Institut Teknologi Padang, Teknik Elektro. Terus saya sejak SMP kelas 3 sudah bermain musik, sudah ikut festival. Ya alhamdulillah karena saya benar-benar geluti, ya juara satu festival itu sejak kelas 3 SMP saya sudah biasa. Alhamdulillah semua itu karena Allah. Nah, kemudian apa? Mulai SMU, SMK karena saya anak STM, ya saya bergaul sama anak-anak yang menurut saya tuh ya masuk ke musikalitas seorang anak punk. Nah, saya tidak bisa saja liatin foto saya karena memang sudah dulu kan kamera nggak secanggih sekarang. Nah, saya rambutnya tuh seperti ini Bapak Ibu. Ya tinggi-tinggi seperti ini, pokoknya di lakban atau sebagainya. Intinya rambut saya tuh berdiri-berdiri seperti ini. Gimana anak pang tuh kehidupannya saya seperti itu dulu. Tapi intinya saya tidak ada piercing, saya tidak perokok, saya tidak narkoba atau sebagainya. Pokoknya yang saya anak pang yang bersih lah. Intinya ke sana. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa next nih ya. Tolong bantu ya. Bisa Vi? Nah, ini kemudian saya ikut naik ke tingkat berikutnya, ya underground-nya namanya black metal. Ini adalah musik, ya kalau orang bilang tuh underground tuh pemuja setan. Nah, jujur teman-teman, saya sholat lima waktunya terjaga, tapi karena saya hobi untuk musik, ya sama dulu tuh ada, sekarang kalau teman kenal sama Ustadz Dery Sulaiman, nah beliau tuh juga nama grupnya Betrayer, itu lagunya itu bendera kuning, intinya tentang kematian. Nah, saya ketemu sama Ustadz Dery Sulaiman. Jadi kami intinya ya kami insaf deh dari semua ini ya. Berikutnya Vi. Terus Vi, cepat aja Vi. Halo Vi. Nah, kemudian karena saya emang udah ngebeat untuk main musik teman-teman, saya ikut festival karena udah sering juara ya di Padang, ya Sumatera. Akhirnya apa? Saya ikut festival Asian Beat ini dari Yamaha band kompetisi. Saya tuh ya alhamdulillah ya saya menang juga dan jadi perwakilan Indonesia untuk bertanding se-Asia waktu itu di Jakarta. Nah, tapi itu tadi ya yang namanya tuh yang saya lawan tuh bukan lagi orang Indonesia, Bapak Ibu semua yang dilawan itu tingkat Asia, se-Asia kebayangnya ya. Tapi ya itu tadi, saya hanya masuk 10 besar. Ya sudah, menurut saya itu sudah prestasi yang alhamdulillah saya syukurin sekali. Nah, setelah itu nggak lepas dari sana, saya kemudian ikut lagi festival-festival terus aja sih. Nah, ini keluar di Indosiar. Nanti kalau mau lihat YouTube-nya ada. Ini Gudang Garam Rock Kompetisi. Ini diputar di Indosiar. Nah, itu ada grupnya namanya Reinkarnasi. Nah, dari Padang itu. Nah, kemudian saya insaf Bapak Ibu, ya insaf dalam artian tuh saya sudah rekaman sebagainya, tapi nggak jadi artis juga. Nah, ini kalau teman tahu semua, ini ada Digo. Digo ini adalah teman saya sefestival. Ini orang Bukit Tinggi. Ini basis Drive. Nah, kalau teman tahu grup band Drive yang lagunya cari aja, itu teman saya. Nah, terus berikutnya, nah ini saya mulai untuk bergabung di sini Bapak Ibu, ya pentingnya karena saya sadar tentang pentingnya fokus untuk bangun masa depan. Karena usia adalah tanggung jawab saya sendiri. Maksud dalam artian tuh kita tahu kita mulai dari umur balita 1 sampai 5 tahun itu tanggung jawab orang tua. Anak-anak 6 sampai 10 tahun juga tanggung jawab orang tua. Remaja itu sudah mulai kita belajar untuk bertanggung jawab sendiri 11 sampai 17 tahun. Nah, kemudian apa dewasa
Nah, itu udah otomatis kita harus bertanggung jawab, masuk jajan, sebagainya, itu harus kita Bapak Ibu. Nah, nanti itu tahap berikutnya adalah orang tua 35 dan sebagainya. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu, nah, saya Bapak Ibu mulai kebuka untuk mulai bangun bisnis online apalagi, karena apa? Saya pertama ngelihat kenyataan-kenyataan seperti ini. Saya sering ke Matahari, ke Ramayana, ke Carrefour, dan kemudian saya juga di handphone, saya juga lihat penjualan-penjualan banyak banget dari Amazon, Alibaba, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Ini ngebuka pola pikir saya untuk membaca buku The Cash Flow Quadrant, yang di mana enak ya kalau kita membangun masa depan sebagai seorang pengusaha. Nah, ini ada KFC, ada Pizza Hut, ada McDonald. Nah, ini Bu Cio kan dulu pernah bekerja juga di Pizza Hut dan sebagainya. Nah, terus kita lihat lagi Bapak Ibu. Nah, ini juga Telkomsel, ada Tri, ada XL, ada Axis dan sebagainya. Nah, ini semua bisnis-bisnis yang Bapak Ibu kenal mungkin di luar sana. Kemudian ada juga bisnis pengantaran barang, ada Pos Indonesia, ada Tiki, ada JNE, ada pokoknya banyak deh, cepat dan lain-lainnya. Nah, terus nah, ini agak pelan dikit ya, Via ya. Nah, ini ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Telegram, ada Google, ada YouTube, TikTok, dan sebagainya. Intinya apa, Bapak Ibu? Di sini, Bapak Ibu mungkin tahu, Bapak Ibu udah punya handphone yang secanggih ini. Tapi pertanyaannya kadang-kadang kan belum jadi penghasilan. Nah, makanya saya ingin berbagi juga sama Bapak Ibu, kenapa saya mau jalankan bisnis ini. Terus, nah, ini yang bikin kita tuh harus memulai bisnis Bapak Ibu. Karena apa? Untuk membangun rencana masa depan itu mau tidak mau Bapak Ibu itu semuanya berhubungan dengan uang Bapak Ibu. Kita tidak bisa pungkiri Islam pun mengajarkan kita harus kaya. Nah, kalau kita lihat dari contoh gambar di sini Bapak Ibu bisa lihat ini ada contoh-contoh di dekat rumah kita. Ya, ada BFC, fried chicken, ada apapun namanya kaki lima fried chicken atau sebagainya. Nah, ini semua usaha-usaha yang Bapak Ibu semua teman-teman bisa temukan dan ini emang dimodali banget, diusahakan banget untuk jadi usaha yang besar. Nah, dengan melihat ini Bapak Ibu, saya berpikir bagaimana cara saya membangun usaha, saya membangun masa depan saya untuk jadi lebih bagus Bapak Ibu. Nah, next ya. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, saya di usia seperti ini, di usia remaja atau mungkin umur 17 tahun ke atas lah, yang sudah mulai untuk mandiri itu sebagainya. Nah, kita memulai bisnis Bapak Ibu. Karena apa? Tahu saya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu percaya atau nggak percaya, hanya 3 cara kita untuk menghasilkan uang. Yang pertama tuh, ya kita memang harus kerja. Yang kedua kita berbisnis, yang ketiga kita berbisnis. Nah, jangan yang bukan yang 3M, bukan 3M, balik lagi Vi, yang tadi gambar tadi aja yang sebelum ini. Nah, nah Bapak Ibu semua bisa lihat sendiri modalnya cuma kalau kita lihat Bapak Ibu ya, kita harus memilih ini, kita mau bekerja, mau berbisnis atau investasi. Kalau investasi nggak akan mungkin, karena apa? Kita harus terlahir dari orang tua kaya. Ya, karena investasi itu menghasilkan uang, berarti kita harus kaya dulu. Nah, sementara pilihan kita berarti hanya 2. Kita mau bekerja atau kita berbisnis. Nah, di dua pilihan itu di saat kita umur remaja dan mandiri, dewasa dan sebagainya. 2 pilihan ini, Bapak Ibu milih mana? Mau bekerja atau berbisnis itu terserah Bapak Ibu. Pilihan di tangan Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya yang saya pikir Bapak Ibu, kalau saya bekerja, saya hanya bisa punya potensi itu penghasilan UMR itu di bawah 10 jutaan. Sementara kalau saya berbisnis Bapak Ibu, yang saya pilih misalnya, saya bisa punya penghasilan di atas 10 jutaan. Nah, ratusan bahkan miliaran nantinya. Makanya saya mikir, berarti modal saya memulai bisnis apa ya? Nah, modal mau memulai bisnis yang dijamin sukses itu apa ya? Banyak orang yang berpikir apa nih caranya. Nah, saya menemukannya Bapak Ibu. Saya baca sebuah buku bagus banget. Nah, ini membahas tentang 3M. Nah, orang jangan diputar balik lagi sih. Yang 3M-nya aja, nggak usah. Nah, 3M ini banyak orang berpikir bahwa 3M itu adalah 3 miliar. Nah, berarti saya harus kaya dulu dong untuk memulai bisnis. Ternyata tidak Bapak Ibu. 3M ini adalah, ya yang M pertama itu adalah, yang pertama kita harus punya mindset. Yang kedua, kita harus punya yang namanya mental. Yang ketiga, M-nya itu adalah kita harus punya yang namanya mentor. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita tidak punya mindset yang bagus, kita tidak suka baca buku, kita tidak punya lingkungan yang bagus, dan mental juga tidak ada dididik untuk jadi pengusaha, kalau itu nggak ada Bapak Ibu, tinggal yang M yang ketiga, yaitu mentor. Saya dulu tidak bagus dengan mindset, tidak punya mental yang bagus untuk jadi pengusaha, tapi saya punya mentor yang saya temukan dari bisnis ini. Nah, itulah nanti para pengundang Bapak Ibu yang jadi mentornya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya mindset yang bagus, mental yang nggak bagus juga nggak masalah. Yang paling penting ada mentornya. Dan makanya nanti setelah ini, Bapak Ibu harusnya dengerin mentor Bapak Ibu daripada saya. Karena apa? Informasi yang lengkap itu sama mentor Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah punya modal 3M ini, Bapak Ibu nggak usah berpikir lagi tentang masalah uang-uangnya. Karena apa? Uang itu bisa
bisa diusahakan dengan cara-cara yang benar dan cara yang halal, sama mentor Bapak Ibu, nanti akan ditunjukin caranya gimana cara untuk memodali usaha Bapak Ibu sendiri. Nah, oke, berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, ya kita lihat. Kita bahas yang M yang pertama, yaitu mindset. Nah, banyak orang, Bapak Ibu, ketika memulai bekerja sama, seperti yang dijelaskan sama Pak Cio tadi, ya, mindset itu adalah yang pertama kita harus punya pola pikir. Pola pikir yang benar, membangun bisnis. Yang kedua, pola pandang. Yang ketiga, paradigma, persepsi, dan pendapat. Intinya mindset itu adalah ini. Nah, pertanyaannya, ketika kita mengajak kerjasama orang lain untuk berbisnis, Bapak Ibu, apalagi diundang sebagainya, kita awal-awal itu tidak punya mindset, tidak punya pola pikir yang bagus, sehingga kita bersangka bahwa orang yang ngajak kita tuh kayaknya memanfaatkan kita. Next, Vi. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu, ya. Nah, ini ketika saya, Bapak Ibu, mendapatkan informasi ini, ketika saya diajak ke Zoom meeting ini atau sebagainya, nah, saya awal-awalnya itu masih ragu dan khawatir. Nah, seperti dua orang gambar ini, untuk menyatukan antara saya dengan yang mengundang saya itu, saya takut loh Bapak Ibu ya. Karena apa? Saya takut nanti dimanfaatin. Saya takut nanti, ya intinya tuh kalau untuk mengeluarkan uang atau sebagainya, pokoknya saya nggak mau deh. Intinya pemikiran yang seperti itu, karena apa? Saya tidak punya mindset yang bagus. Nah, tapi setelah dijelasin oleh pengundang Bapak Ibu seperti yang dijelaskan oleh Bu Cio tadi, apa yang kita dapat? Nah, ternyata apa? Nah, kerjasama itu Bapak Ibu ada dua kata, yaitu kerja dan sama. Nah, saat diajak, ketika orang mengajak saya untuk kerjasama, saya orang merah, yang pengajak saya adalah orang biru, makanya kerja dan sama. Nah, kerjasama itu artinya ada dua orang yang menyatukan pola pikirnya, harus sama visinya. Sehingga apa? Kita masuk ke kanan, menjadi kerjasama itu menjadi merah sama merah. Intinya harus sama-sama seia sekata. Makanya ketika saya, Bapak Ibu, ketika membangun bisnis, Bapak Ibu, di awal, ya saya ikutin dulu mentor saya, walaupun hati saya tuh dagdikduk, ataupun hati saya mau mau nolak terus sebagainya, tapi saya pikir juga, iya juga ya, kalau saya mau kerja sama, berarti minimal saya harus harus apa ya, kalau saya berpikir tuh harus dengerin dulu deh, walaupun saya mungkin merasa benci atau sebagainya, saya dengerin aja dulu. Saya diam sampai apa, dijelaskan lah sebenarnya kerjasama itu apa. Kerjasama itu adalah dua orang yang berbeda pola pikir, yang berbeda paradigma, berbeda prinsip dan persepsi pendapatnya tentang bisnis, tapi kita satukan untuk sama-sama kita berhasil. Sehingga apa? Ini loh akadnya. Karena apa? Ketika kita memulai usaha itu, yang paling penting Bapak Ibu, bukan masalah sukses berhasilnya, tapi masalah akadnya. Akadnya itu harus jelas. Kalau kita ngajak orang, hitam putihnya harus jelas. Benar nggak kamu mau bantuin saya? Benar nggak kamu mau ngajak saya benar-benar sukses sama-sama ini? Benar nggak kamu melihat bahwa saya itu bisa sukses? Nah, intinya ketika kita mulai kerjasama, Bapak Ibu, harus disatukan. Sehingga apa? Kita harus yang namanya tuh sama menyatukan tangan. Yuk, saya kerjasama denganmu. Intinya apa? Ya harus jelas akad hitam dan putihnya. Berikutnya, Vi. Nah, ketika itu tahu, saya juga masih mikir, oke, saya positif ya. Sebenarnya bisnis itu apa sih? Kadang kita di presentasi, apalagi singkat seperti Bu Cio tadi, kita nggak ngerti. Saya mau diajak, mau bisnis apa sih? Oh, bisnis online. Tapi gue belum pernah bisnis loh. Gue nggak ngerti bisnis itu apa. Terus ada yang ngejawab, menurut kamu bisnis itu apa? Ya, ini pendidikannya ya sesuai dengan pendidikan masing-masing. Ya, bisnis itu BISNIS. Iya dong, itu kan tulisannya BISNIS. Nah, terus bisnis itu apa? Nah, banyak yang kita nggak tahu, sehingga hal yang wajar kita nggak mau untuk memulai bisnis. Kenapa? Sesuatu yang tidak dimengerti, tidak disadari, kita nggak mau. Nah, ini kita lihat di Google, ya di searching, bahwa sebenarnya bisnis itu ngapain sih? Nah, menurut Business Dictionary, bisnis itu adalah sebuah program atau organisasi atau sistem ekonomi di mana barang dan jasa ditukarkan menjadi bentuk lain atau dalam bentuk uang. Nah, setiap bisnis membutuhkan investasi, berarti butuh modal ya, dan pelanggan yang cukup untuk menjual keluarannya pada kuantitas tertentu untuk menghasilkan keuntungan. Oh, ini bisnis. Tapi kok ribet banget ya? Masa bisnis itu seperti ini? Saya belum pernah mulai bisnis loh. Nah, sama seperti Bu Cio tadi, walaupun Bu Cio menawarkan gimana, bagi Bapak Ibu yang seperti saya dulunya, juga masih ribet. Ah, bisnis itu gimana ya? Nah, sebenarnya bisnis itu apa? Kita kecilkan lagi, bisnis itu sebenarnya apa? Sehingga kita paham, sehingga kita mau berakad sama yang mengundang kita. Nah, Bapak Ibu sudah melihat banyak contoh bisnis di luar sana. Ada contoh bisnisnya apa? Ada bisnis pulsa, ada restoran, ada kafe, ada bisnis mobil, ada handphone. Ini positif negatifnya yang tidak kita lihat ya, tapi kita sudah melihat contohnya. Ada bisnis hijab juga, ada salon barbershop, ya kecantikan, ya termasuk bisnis yang negatif yaitu narkoba, PSK, ya kasino dan sebagainya. Terus ada bisnis properti, bimbel, ya gamma oriental atau apa tuh namanya, bimbel deh. Itu bisnis online dan reseller seperti yang ditawarkan oleh Ibu Cio tadi. Nah,
kemudian ada bisnis tiansi. Nah, pertanyaannya, contoh-contoh bisnis ini di luar sana, kita udah setiap hari ngelihatnya. Tapi ketika kita diajak kerjasama untuk bisnis, mau nyatukan kerjasama nih, berakad sama orang yang ngundang kita, oh, tapi kan itu baru gua lihat, gua kan belum pernah mulai bisnis. Masih bingung juga kan kadang-kadang, ya pastinya kayak gitu. Padahal kita sudah mulai bisnis di luar sana, ya. Nah, dari kesimpulan di sini Bapak Ibu, kita lihat bahwa sebenarnya itu bisnis itu ngapain sih? Nah, kita lihat. Nah, sebenarnya bisnis itu Bapak Ibu simple, ya. Bisnis itu dagang. Nah, kalau kita nggak percaya kita buktiin. Bisnis pulsa, berarti dagang apa? Dagang pulsa dong. Bisnis restoran atau kafe, berarti dagang apa? Ya, dagang makanan yang ada di kafenya dong. Bisnis mobil, ya dagang mobil. Bisnis handphone, dagang handphone. Bisnis hijab, ya dagang hijab. Bisnis kecantikan, ya dagang jasa kecantikannya. Bisnis narkoba, ya dagang narkobanya. Walaupun itu negatif ya. Bisnis PSK, ya jasanya. Ya properti, ya dagang produk-produk propertinya. Nah, kemudian bisnis online atau reseller yang ditawarkan Ibu Cio tadi, ya termasuk yang kita ada bisnis tiansi ini, itu apa? Ya dagang Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya kita mulai paham, oh bisnis itu ada dagang. Ada nggak bisnis yang nggak dagang? Bapak Ibu, saya mengeluarkan uang 5 juta, sekarang saya transfer ke Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab, ada nggak satu bisnis yang nggak dagang? Saya sih bisnis perabot, tapi saya nggak dagang perabot. Tapi itu yang dijualnya apa itu? Furniture itu. Ya, saya jual itu aja gitu. Ya, itu kan dagang Bapak Ibu. Jadi semua bisnis itu dagang. Jadi kalau Bapak Ibu diajak oleh Bu Cio, itu sama pengundang-pengundangnya, simpel aja, bisnis itu dagang. Dalam konsep kecilnya bisnis itu adalah dagang. Nah, dagang itu ngapain? Nah, ternyata di Islam Bapak Ibu, ya di agama yang lain pun, ya saya Islam, ya bisnis atau dagang itu adalah kita menawarkan produk, ya baik barang atau jasa. Nah, tadi Bu Cio udah ngeliatin tuh, ada produknya, ada spirulina, ada sebagainya. Berarti jelas bahwa bisnis itu yang mengedagangin produk itu. Nah, kemudian apa? Setelah kita tahu kita ada produk, barang atau jasanya, kemudian kita akan menawarkan ke orang lain. Sehingga apa? Terjadi transaksi jual beli. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu, ya, terus Vi, buka aja Vi. Semua Vi. Nah, kita mendapatkan omset. Omset dari apa? Kayak kita berdagang tadi. Oke. Setelah kita berdagang dapatin omset, kita akan tahu di akhir-akhir nanti. Keuntungannya lumayan juga ya. Kayak Bu Cio tadi bisa 11 juta sebagainya. Jadi, saya mulai kebuka Bapak Ibu. Berarti kalau rekan kerja atau pengundang saya ngajak saya ke bisnis, berarti dia bukan memanfaatin saya dong. Tapi dia ngajarin saya gimana dagang, bisa menghasilkan dari duit yang halal. Karena apa? Ya bisnis udah jelas, mau bisnis udah dagang. Nah, sekarang saya hanya milih, mau bisnis yang halal atau yang haram? Yang halal dong. Mau produk yang dijual halal atau haram? Yang halal dong. Transaksinya yang gimana? Ya harus transaksi yang halal dong. Kan kita mau jual produk yang berkah untuk kita. Kemudian apa lagi? Omsetnya gimana? Ya dapatkanlah omsetnya dari dagang yang halal. Jadi bukan nipu-nipu orang, bukan suruh orang gadai-gadai, atau sebagainya yang aneh-aneh. Nah kemudian apa lagi? Keuntungannya gimana? Kalau Bapak Ibu udah pastiin bisnisnya dagang itu halal, produk yang dijual halal, transaksi jual belinya juga halal, omset yang didapatkan dari jual belinya juga halal, kira-kira Bapak Ibu, ya keuntungannya halal apa enggak sih? Udah pasti dong Bapak Ibu, otomatis dia halal. Karena apa? Kita tahu bahwa bisnis itu sebenarnya bukan masalah ngajak-ngajak orang terus sebagainya, tapi bisnis itu adalah kita diajak untuk kita bisa mengerti, wah ternyata semua bisnis itu dagang ya, baik Facebook sebagainya itu semuanya dagang Bapak Ibu. Bedanya apa? Ya barangnya, produknya apa? Barang atau jasa. Nah setelah kita ini mengerti Bapak Ibu, alhamdulillah kita dapat nih. Berarti pengundang saya ini nggak ada menjebak saya, tidak ada memanfaatkan sama sekali tentang bisnis itu apa. Karena saya udah mengerti, oh kalau setelah ini saya udah 50%, mau deh mulai bisnisnya. Kenapa? Pengundang saya itu sudah menjelaskan bahwa saya bisnisnya harus halal. Naik deh jadi 70-80%. Nah, contohnya apa? Bisnis hijab yuk. Ya kan kita berarti dagang hijab. Bisnis pulsa yuk, kan berarti kita dagang pulsa. Bisnis tiansi yuk. Ya itu kan berarti kita dagang produk-produk tiansi. Jadi kenapa kita ragu lagi Bapak Ibu untuk langsung memulai akad dengan para pengundang kita. Oh, Pak, modalnya saya belum banyak banget, Pak. Daftar aja dulu Bapak Ibu. Kenapa? Mentor Bapak Ibu nanti akan nunjukin gimana caranya membangun bisnisnya lebih besar. Yakin aja deh. Kenapa? Berdoa dulu. Saya setiap tim saya setiap gabung Bapak Ibu, saya berdoa dulu. Saya ajak berdoa. Apa doanya? Doakan pegang duitmu itu untuk kamu doakan semua pekerjaanmu di membangun dagang ini semuanya halal diberkahi dan jadi surga bagi kamu. Nah, seperti itu. Nah, setelah saya mengerti bisnis Bapak Ibu, bisnis itu simpel ternyata dagang. Ah, saya diajak dagang mau lah. Akhirnya apa? Next berikutnya sih. Nah, apa yang saya ambil kesimpulan lagi? Ya, bisnis itu memang berdagang. Jadi kalau kita nggak mau berdagang, berjualan, ya nggak mungkin dong itu disebut bisnis. Kemudian apa lagi? Ya bisnis itu yang emang menawarkan, Bapak Ibu. Menawarkan dan cari orang buat beli. Masa ada sih kita dagang pulsa, pas tiba orang datang, maaf ya, saya nggak menawarkan orang, saya nggak cari orang untuk beli pulsa.
Kan nggak mungkin banget Bapak Ibu. Kemudian apa lagi? Cari untung. Tapi cari untungnya yang cari berkah Bapak Ibu, bukan untuk nipu-nipu orang. Saya juga nggak mau kalau mau bisnis menipu-nipu orang atau manfaatin orang lain. Nah, kemudian apa lagi? Apa yang kita jual itu Bapak Ibu menjadi bermanfaat buat banyak orang. Contohnya pakai spirulina tadi kan bermanfaat bagi banyak orang. Terus apa yang jadi masalah? Kan nggak ada. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ketika kita mau besar Bapak Ibu, kita juga akan membangun tim penjualan kita. Seperti Bu Cio mengadakan sekarang. Membangun tim penjualan untuk bisnisnya. Berarti intinya apa? Membangun tim dagangnya. Nah, itu secara aspek kecilnya Bapak Ibu. Nah, kemudian apa lagi? Setelah itu Bapak Ibu, manfaat dari bisnis itu kita bisa ngebangun jaringan pemakai produk. Intinya apa? Semua bisnis besar Bapak Ibu ya adalah membangun jaringan pemakai produk. Kalau percaya atau nggak percaya Bapak Ibu, ada salah satu ini kemarin tuh iklan di acara televisi CTI juga. Sekarang bahkan ya game itu ada apa? Karena saya nggak pemain game, keluar acara di CTI Bapak Ibu, dan itu juga bisnis. Dagang apa? Dagang jasa. Jasa apa? Ya itu jasa main-main itu, main game. Dan itu juga besar loh omsetnya. Kalau nggak mungkin dia keluar di RCTI. Bayar satu acara itu mahal banget Bapak Ibu. Nah, dan bisnis itu Bapak Ibu, ya tujuannya itu bukan hanya masalah untung, tapi masalahnya tuh bisnis kamu tuh mau nggak masuk surga, bukan neraka. Nah, makanya Bapak Ibu ya, kenapa Islam tuh nyuruh kita bisnis Bapak Ibu? Karena banyak ya ilmu-ilmu yang mengantarkan kamu ke surga. Oke, makanya Bapak Ibu, saya memang suka banget bisnis karena saya paham bahwa bisnis itu adalah berdagang. Jadi kalau Bapak Ibu yang alergi untuk menawarkan orang, emang bisnis itu emang dagang Bapak Ibu, nggak mungkin nggak dagang. Ya mencari-cari orang ya Pak untuk ditawarkan ya Pak. Ya iya, nggak ada bisnis yang nggak cari-cari orang. Oke, untuk menikah aja cari-cari orang. Untuk apa? Ya untuk menjadi jodoh kita. Berarti kita mendagangkan juga itu ya Pak. Iya, dagangan apa? Dagang kebaikan kita sehingga dilihat oleh jodoh kita. Ya, saya mau menikah sama dia. Karena apa? Itu tadi dia baik orangnya, dia bagus agama. Gitu. Next berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kita masuk setelah mindset, kita masuk ke mental. Ya, saya pengen bisnis besar, Pak. Yang dibilang sama Bu Cio tadi. Bisnis besar, Bapak Ibu, adalah bisnis yang tujuannya itu adalah ngebangun aset. Dan tujuannya sebuah bisnis bisa dibilang bisnis, bukan hanya sekedar dagang, ya kita harus ikut sistem. Kenapa? Semua bisnis besar, Bapak Ibu, itu bisa besar karena ikut sistem. Kalau tidak ikut sistem, bisnis Bapak Ibu biasa-biasa saja. Nah, ini saya dapat dari mana? Next, nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk bangun bisnis besar di sini bisa seperti Bu Cio dan sebagainya, caranya apa? Cuma duplikasi atau meniru. Kenapa sih harus meniru? Nah, kita next ya. Kita lihat ini ya. Yuk, Vi. Kenapa sih harus kita meniru? Nah, Bapak Ibu lihat ini. Ini Air Asia, airasia.com. Ini pendirinya namanya Tony Fernandez. Dia pemilik Air Asia. Tahu nggak apa kata-katanya beberapa hari ini? Seminggu, 2 mingguan inilah. Dia hanya bilang apa? Meniru itu lebih baik dari berinovasi. Kenapa? Oke, Bapak Ibu tahu TikTok? Nah, ketika ada TikTok, Instagram berpikir gimana caranya bisa seperti TikTok juga. Akhirnya terbentuklah IG sekarang buat Reel. Oke, itu artinya meniru atau enggak? Meniru. Oke, jadi intinya apa? Gojek ditiru juga oleh yang lain-lain. Apalagi Lazada, Shopee, Tokopedia, mereka saling meniru. Dan intinya apa? Ya mereka tuh memodifikasi sehingga usahanya menjadi besar. Makanya Air Asia pun sekarang ya sangat-sangat banyak berguru sama Gojek. Karena apa? Bisnis Gojek itu luar biasa sekali. Makanya dia bilang, meniru itu lebih baik dari berinovasi. Nah, kita lihat ya, kenapa meniru itu lebih baik dari berinovasi. Ini jawabannya, Bapak Ibu. Oke, yang pertama itu, dia lower risk. Intinya lebih tak berisiko. Kenapa kalau Bapak Ibu nanti bersama-sama tim yang mengajak Bapak Ibu, ya ini hanya mencontoh dan intinya kita bisa belajar jualan di Instagram, jualan di sebagainya, kita ditunjukin caranya. Sehingga intinya apa? Kalau kita mau bentuk apa gambarnya sebagainya, nanti setelah ditunjukin sama pengundang Bapak Ibu bisa modifikasinya dalam bentuk gambar yang menurut selera Bapak Ibu. Jadi tidak berisiko sama sekali. Kayak kalau kita meniru. Kemudian apa lagi? Nah, buka aja semuanya, Vi. Nah, yang kedua adalah high hair. Nah, saya bahasa Inggris saya agak terkejut seperti ini. High hair sendiri artinya lebih memiliki kepastian. Ya, maksudnya gimana Bapak Ibu? Ya pasar itu sudah ada. Ya, kalau Bapak Ibu lihat sekarang peninggi pelangsing pengemuk spirulina itu sudah ada dimanapun, baik di marketplace manapun sudah ada, di Instagram, di Facebook, semuanya sudah ada. Berarti intinya apa? Ketika Bapak Ibu diajak dagang produk yang sini secara online-nya, pasti pasarnya sudah ada. Jadi kita nggak perlu ragu untuk memulainya. Tinggal hanya mengembangkan.
Yang ketiga, kenapa meniru itu sangat lebih bagus daripada kita berinovasi? Ini more creativity. Bisa begitu luas pangsa pasarnya Bapak Ibu. Se-Indonesia itu Bapak Ibu 270 juta orang. Pemakai marketplace itu udah 130 juta. Oke ya. Nah, pemakai Instagram itu lebih besar daripada itu. Pemakai TikTok juga besar sekali. Intinya apa? Kreasi kita bisa diapain ke semua sosial media, platform penjualan dan sebagainya. Intinya apa? Kita boleh mengeksperimen, mengeksplorasi dalam koridor kita bekerja sama sama mentornya. Ya bisa mengolah gambar, sebagainya. Dan inilah yang saya dapetin dari mentor saya, Bapak Ibu. Sehingga apa? Saya benar-benar beruntung banget ketika saya ditawarkan di sini. Karena tuh saya diajarkan untuk dari yang tidak pandai, akhirnya pandai. Makanya Bapak Ibu dengerin nanti pengundang Bapak Ibu setelah ini. Nah, berikutnya, yuk Vivi. Nah, ini, nah, saya jujur Bapak Ibu, saya benar-benar meniru upline saya yang setia dan ikut sistem 73 One Vision. Karena apa? Itu lebih baik daripada saya mencari pola-pola yang tidak terbukti. Maksudnya gimana tuh Pak? Maksudnya simpel sekali, ya. Upline itu atau mentor kita yang akan menunjukin kita, mereka tuh sudah ngerti jalan-jalannya. Tinggal tiru aja seperti Tony, siapa tadi namanya lupa saya, Tony Fernandez tadi pemilik AirAsia. Tinggal niru aja. Gak bingung-bingung. Berarti saya kalau dengan meniru itu saya lakukan terus, saya bisa berhasil ya di bisnis ini, ya, Pak? Iya, karena bisnis ini mudah. Dalam artian mudah itu tinggal niru apa yang ditunjukin sama mentornya nantinya, tinggal niru aja. Jadi simpel sekali bisnisnya, Pak. Nggak perlu saya pintar, cerdas, oh yang IP-nya 5, IP-nya gimana gitu loh. Pinter selangit, nggak penting. Yang kaya-kaya banget nggak penting. Yang paling penting, kita tuh mau nggak belajar untuk meniru. Ya, karena yang paling penting itu di sebuah bisnis yang kita kerjasama, Bapak Ibu, kita tiru dulu. Gimana sih caranya? Nah, seperti itu. Terus, Vi, nah, makanya dibilang Bapak Ibu, duplikasi itu adalah hal yang sederhana, yang bisa langsung ditiru sama tim. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti diajarkan oleh para pemuda Bapak Ibu, oleh CEO dan sebagainya, cara jualan di Instagram tuh kayak gini, cara jualan di marketplace ini kayak gini, jualan di Facebook tuh sebagainya. Sudah duplikasi aja, tinggal tinggal belajar aja. Oh, sebodoh-bodohnya kita Bapak Ibu, cuma sehari 2 hari kok, 3 hari kok. Setelah itu apa? Mungkin kita lebih pintar daripada mentor kita yang ngajarin. Karena apa? Nanti yang awalnya gambarnya cuma bikin satu, gambar orangnya pas kita, Bu, nggak bagus kayaknya gambarnya satu, Bu. Kalau 3 gambar orangnya gimana, Bu? Lebih keren, Bu. Ya nggak apa-apa. Ya kenapa? Itu tadi, mentor kita tuh senang banget kalau kita menjadi lebih pintar menduplikasinya. Nah, makanya Bapak Ibu, bisnis ini tidak butuh orang yang pintar, tidak butuh orang yang hebat, tapi bisnis ini adalah butuh orang yang nurut. Karena orang yang nurut, pasti dia akan jadi pintar, pasti dia akan jadi hebat nantinya. Oke, berikutnya. Nah, ini ya perjalanan saya, ya. Saya tidak bercerita tentang melulu tentang bisnis saja, tapi saya prosesnya, ya. Nih, saya kumpulkan uang Bapak Ibu untuk bergabung. Saya sama sejarahnya sama Bu Ciu. Saya Bapak Ibu pernah bekerja di California Fried Chicken, sebuah apa namanya itu ya franchise makanan gorengan, ya ayam deh. Nah, saya kumpulkan uang itu selama 20 hari untuk kumpulkan saya bisa memulai dagang saya di bisnis ini Bapak Ibu. Oke, saya Bapak Ibu emang mencari cara-cara yang halal. Karena apa? Saya tahu saya ingin dapetin rezeki yang halal juga. Makanya saya lebih baik ya meninggalkan musisi saya, meninggalkan ego saya. Tapi saya dalam 20 hari itu pokoknya mau nggak mau, pokoknya saya harus punya penghasilan 100.000 minimal. Walaupun saya diledekin sama teman-teman saya sama musisi. Saya nggak malu. Karena apa? Itu cara halal untuk saya bisa bergabung memulai bisnis. Nah, kemudian apa? Ini lihat ya, orangnya sama ya, ini manajer di tempat sana. Terus setelah saya bintang 8, saya ketemu lagi sama beliau, dan beliau bilang, luar biasa ya tekadmu bangun bisnis ya. Ingat nggak, lu dulu ngumpulin uang recehan di sampah yang bau, seribu, untuk kamu bawa pulang, untuk uang jajan, sebagainya. Kebayang nggak, sekarang kamu bisa berubah seperti ini. Jadi Bapak Ibu, caranya untuk penting tuh niatnya lurus, udah, nanti ada caranya. Nah, terus setelah ini Bapak Ibu, agak cepat, Vi. Nah, ini cara bergabung saya ya. Saya memang benar-benar berjuang untuk bergabung. Saya mulai ngebuka mindset saya. Karena jujur-jujur Bapak Ibu, kalau kita tidak membuka mindset dengan membaca buku dan beli buku, jujur-jujur kita tidak akan menjadi orang berhasil. Karena apa? Orang berhasil itu selalu ada di buku. Mereka buat buku, gimana sih tiket suksesnya? Gimana cara-caranya ada tuh di buku semuanya. Nah, kemudian saya merubah diri saya Bapak Ibu untuk berpenampilan layaknya seorang pengusaha. Karena apa? Ada 2 kisah. Yang pertama tuh pengertian tentang marketing, dan kedua pengertian tentang branding. Yang namanya marketing itu adalah penampilan. Ya, kalau kita penampilannya bagus, berarti kita sudah bisa menjual. Dan yang kedua branding.
Branding itu apa? Sikap kita. Kalau kita bersikap bagus melayani orang, kalau sikap karakternya bagus, agamanya bagus, itu yang akan menjadi karakter bagi kita. Jadi kalau orang bertanya, saya di tenaga marketing, iya, marketing itu berarti penampilan saya harus berubah. Makanya saya sekarang Bapak Ibu, saya menghargai banget sama Bu Cio. Saya berpakai jas sebagainya ini karena apa? Marketing itu artinya penampilan. Nah, sementara branding adalah sikap kita, cara menyampaikan, berkomunikasi sama orang lain. Nah, terus berikutnya, jadi kalau Bapak Ibu tidak lagi merubah penampilan dan membaca buku, Bapak Ibu tidak akan berhasil di sebuah bisnis yang hanya meniru. Oke ya? Nah, kemudian saya mulai Bapak Ibu. Perhatiin ya Bapak Ibu ya, saya tidak pernah berpakaian yang namanya kaos. Oke, saya pakai jam tangan, saya pakai sesuatu yang benar-benar saya rapiin rambut saya. Padahal saya dulu warna rambut saya merah, kuning, hijau, ya wangi pelangi-pelangi lah. Tapi saya rubah itu semua. Karena apa? Itu tadi, marketing itu rumusnya yang pertama penampilan. Yang kedua apa? Branding. Branding lah sikapmu jadi bagus. Nah, saya prestasi dan bangun tim seperti itu Bapak Ibu. Saya wangiin badan saya. Pokoknya intinya gimana caranya marketing dan branding saya jadi. Nah, seperti itu. Nah, ini udah biasa saya presentasi-presentasi. Kemudian apa lagi? Nah, ini saya selalu ikut training Bapak Ibu. Tidak pernah absen untuk training. Karena apa? Saya tahu di sini hanya cuma meniru. Sudah tiru aja. Kalau Bapak Ibu nggak meniru, ya Bapak Ibu nggak akan berhasil. Saking mudahnya meniru saja. Nah, seperti itu. Terus next berikutnya, nah saya bangun kekompakan tim. Gimana caranya? Nih, tim-tim saya ada Pak Alfa dan sebagainya, ya jelas saya bikin satu persatu. Kita makan bersama, kalau ulang tahun kita rayain. Walaupun cuma nyumbang Rp5.000, Bapak Ibu, yang penting tim ini kompak. Yang penting tim ini serasa, seia sekata. Oke ya, kita makan. Setiap ada yang ulang tahun kita nyumbang Rp5.000 untuk beli kue dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini apa yang saya Bapak Andrew Adnan, dan ini bintang 8 saya, Pak Suwardi, seorang dosen, dan Pak Alfa, sebelah Pak Andrew Adnan ini, yang beliau juga luar biasa Bapak Ibu, tamatan kuliah di UNP, tamatan apa UNP juga, tapi mental pengusahanya luar biasa. Nah, kemudian apa? Saya diajak untuk mentor saya bilang, "Yuk bangun pertemuan." Karena apa? Kan di sini cuma meniru. Ya, jadi bangun pertemuan. Nah, kemudian apa? Hasil dari itu semua Bapak Ibu, saya mulai mendapatkan hasil-hasilnya. Apa tuh? Yang pertama nih Sukses Street 2016. Ini kalau Bapak Ibu bilang, ya, kalau saya ini sudah besar banget Bapak Ibu. Karena apa? Saya dulu emang seorang musisi, tapi saya tidak pernah dinilai oleh orang berpenampilan rapi dan sebagainya. Tapi sekarang di sini saya dihargai Bapak Ibu. Jadi ketika saya terima Sukses Street 2016 ini, aduh saya bersyukur banget Bapak Ibu. Karena apa? Ini bukti bahwa saya tuh mau insaf, saya tuh mau hijrah. Nah, ini bersama banyak orang luar negeri Bapak Ibu, orang Pakistan. Saya cuma bisa bahasa Inggris yang sedikit-sedikit, tapi saya bisa lah intinya. Ini Sukses Street 2016, ketika saya mau berubah. Nah, kemudian ini sama ini waktu saya free laptop dan training saya. Saya jujur-jujur Bapak Ibu, ya sama Miss Wendy Lee ini saya salut banget. Beliau anak orang kaya, intinya pemilik Tianxinya, tapi beliau itu sangat ramah banget. Dan saya, waduh, luar biasa banget ya. Terus saya lihat marketingnya, luar biasa ya penampilan Ibu Miss Wendy Lee. Dia brandingnya ramah banget, sebagainya tuh penampilannya dijaga banget. Oh benar ya, berarti kalau saya mau jadi sukses, yang pertama tuh marketing saya, penampilan saya harus bagus. Kemudian apa? Branding sikap saya saat ngomong harus bagus. Intinya sikap dan penampilan itu penting dalam membangun usaha yang dimana cuma modalnya meniru. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau meniru, rugi sekali. Nah berikutnya, nah ini saya menikah Bapak Ibu. Saya jujur-jujur Bapak Ibu, ini saya ceritain ya, tapi bukan aib ya. Ya saya ceritain saya Bapak Ibu. Nah, saya menikah Bapak Ibu, saya musisi Bapak Ibu, saya pencinta wanita. Dalam artian itu, musisi itu Bapak Ibu senang banget kalau dieluk-elukan sama orang. Oke, sangat senang-senang banget. Nah, saya Bapak Ibu sebelum menikah Bapak Ibu, saya punya 5 pasangan saya yang tidak jadi jodoh saya. Semuanya itu LDR Bapak Ibu. Ya, saya itu mungkin gimana ya? Insya Allah Bapak Ibu, saya bukan nyombong, ya Allah ampuni hamba ya Allah. Saya Bapak Ibu, untuk kenalan sama seorang wanita itu, hanya waktu dalam sebulan saya bisa jadian, dan itu langsung serius. Bukan hanya omong-omong kosong atau sebagainya, walaupun saya LDR Bapak Ibu. Dan saya langsung bilang, saya ingin menikah, bukan untuk pacaran atau main-main. Tapi ya itu tadi, menjelang saya menyiapkan keuangannya itu, ya itu tadi, tunggu dulu ya, 6 bulan ini atau 1 tahun ini. Nah, kelima, 5 pasangan saya itu tadi Bapak Ibu, ternyata nggak jodoh saya Bapak Ibu. Kenapa nggak jodoh saya? Itu tadi, luar biasa Bapak Ibu kalau kita tuh tidak mempersiapkan keuangan dari sekarang untuk biaya pernikahan dan sebagainya. Ya, yang pasangan saya yang kelima itu dari Medan. Orang Medan kalau menikah Bapak Ibu ya itu uang untuk menawarnya itu adalah berapa? Minimal itu 50 jutaan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak punya keuangan sebagai cowok sekarang, wah, jangan-jangan akan ribet nanti untuk pernikahannya. Nah, kemudian saya menyenangi itu Bapak Ibu.
saya bilang sama tim saya semuanya, kalau daripada pacaran, lebih baik menikah. Nah, ini ada Pak Alfa Zainal sama istri beliau. Saya iri sama beliau, Bapak Ibu. Saya yang banyak pasangan, belum bisa menikah-menikah juga waktu itu. Beliau dulu yang menikah. Aduh, saya tuh down-nya, saya yang mentornya, tapi tim saya dulu yang menikah. Padahal saya ngajarin untuk, "Yuk menikahlah, yuk menikahlah." Kenapa tuh? Saya tahu artinya menikah itu Bapak Ibu, mesra, nikmat, dan berkah. Makanya kalau orang yang menikah tuh benar-benar mesra-mesra di depan kita, iya. Kenapa? Ya menikah tuh artinya mesra, nikmat, dan berkah. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya pun sangat down banget, kenapa saya belum menikah ya? Ya waktu saat itu ya, padahal saya udah punya pasangan. Nah, kemudian Pak Adi. Pak Adi ini seorang dosen Bapak Ibu yang udah punya anak di tengah-tengah ini. Nah, beliau ini Bapak Ibu juga tidak pernah sama sekali pacaran, tidak pernah menjalin hubungan sama seorang wanita Bapak Ibu. Beliau emang fokus sama agama karena beliau dosen agama Bapak Ibu. Beliau yang ngajarin saya untuk bisa sholatnya tepat waktu, beliau yang ngajarin saya banyak hal tentang agama sebagainya karena beliau dosen agama. Nah, kebayang sama Bapak Ibu, nggak pernah saya waktu tidur di rumahnya beliau nelpon cewek terus sebagainya, nelpon wanita, nggak pernah sama sekali. Makanya saya bilang, aduh, tapi tiba-tiba Bapak Ibu sebulan sebelum beliau menikah, beliau hanya nganterin sama saya undangan. Dan itu memukul banget mental saya. Aduh, klien saya yang pertama nih, tim saya sudah menikah, lebih duluan pula pada saya, daripada saya udah punya hubungan yang bagus loh sama pasangan. Nah, kemudian Pak Adi yang sama sekali tidak pernah, Ibu ya, tidak pernah sama sekali menunjukkan beliau pacaran atau sebagainya di sini atau sebagainya waktu kuliah pun langsung Bapak Ibu, langsung jadi. Nah, itulah jodoh. Makanya saya bilang, wah, saya nggak mau lagi lah. Saya mohon sama Allah, bersolat, saya doa, ya Allah berikan hamba hidayah, ya Allah tunjukku ya Allah untuk papa. Saya mau menikah yang benar, saya nggak mau pacaran-pacaran. Karena apa? Saya mau jaga banget tim saya itu emang benar-benar, dia benar-benar tuh kalau mereka menjalin hubungan, walaupun sama tim atau sebagainya, tujuannya tuh menikah, bukan hanya untuk main-main. Nah, kemudian yang ketiga adalah Ibu Nur Fadilah, bintang 8 juga saya ini. Nah, kemudian sama Bapak Ibu, dia menikah, kami semuanya murni gaya dari Kristiansi. Jadi ada orang yang mendapatkan reward jalan-jalan ke luar negeri, ada orang dapatin beli mobil, sebagainya. Gak apa-apa Ibu, pencapaian sukses seseorang itu beda-beda. Tapi kalau saya Bapak Ibu, saya tanamkan ke tim saya, ya kalau kamu sudah punya pasangan, menikahlah dulu. Karena apa? Menikah itu membuka rezeki. Nah, akhirnya Pak Alfa bisa rumah sendiri, Pak Adi juga seperti itu, Bu Nur Fadilah juga seperti itu. Saya bersyukur banget Bapak Ibu. Ternyata apa? Kalau kita berada jalan yang lurus, jalannya itu akan dibukakan oleh Allah. Nah, makanya saya juga ngedoain sama Bapak Ibu, yuklah menikah. Kalau udah punya pasangan di grup ini atau sebagainya, nantinya sebagainya, menikahlah. Karena menikah itu menikmati mesra, nikmat, dan berkah. Nah, kemudian Bapak Ibu, gimana sih caranya saya ngebangun tim saya supaya solid? Jujur Bapak Ibu, saya sebutkan doa saya yang di saat sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Gak beda kok sama doa ibu, doa bapak ibu semua. Saya nggak pernah berdoa Rabbana atina tiansina rewardna bonusna besarna, nggak pernah berdoa seperti itu. Saya hanya cuma berdoa, ya Allah berikan hamba ya Allah kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Intinya apa? Minta ridho Allah. Minta Allah tuh mencintai saya. Minta Allah tuh mengasih hidayah sama saya untuk jalan yang benar. Ketika saya dulu seorang musisi yang emang saya tidak narkoba, tidak rokok, tidak piercing, tidak aneh-aneh, tapi saya tuh merasa banyak hal-hal yang tidak benar dalam hidup saya. Terus akhirnya apa? Saya belajar Bapak Ibu, ya dulu emang ngaji sebagainya iya, tapi kan banyak kelupaannya waktu kita berkegiatan dan sebagainya. Terus akhirnya apa Bapak Ibu? Saya insaf, benar-benar insaf. Saya di sini Bapak Ibu, saya jaga, saya terlatih sama Pak Adi, saya jaga sholat 5 waktu saya karena beliau adalah seorang ustadz masjid, selalu saya berjamaah sebagainya. Dari hal itu Bapak Ibu, saya praktekkan di grup saya. Caranya gimana? Ada tim saya yang narkoba, benar-benar narkoba. Terus saya bilang apa? Kita sholat yuk. Pak, tapi saya nggak ngerti sholat Pak. Oh gitu. Nggak apa-apa. Coba aja ambil wudhu. Saya misalnya nggak ambil wudhu nggak bisa Pak. Oh gitu. Udah ikut aja. Tiru aja ya. Oke. Nah, kebayang sama Bapak Ibu, saya seperti itu banget Bapak Ibu. Semua tim saya yang cowok Bapak Ibu, yang agamanya sama, Islam sama saya Bapak Ibu. Kalaupun beda agama, saya suruh untuk agamanya itu yang nomor satu dulu. Nah, terus saya bilang, kami ganti-gantian loh Bapak Ibu. Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu, saya minta maaf, saya minta ampun sama Allah. Karena apa? Ada tim saya yang kadang-kadang bacaannya itu tidak benar. Dalam artian tuh Al-Fatihahnya benar, tapi surat-surat pendeknya kadang-kadang ada salah. Saya emang tahu bahwa di Islam itu, di agama Islam, sebaiknya imam itu adalah yang bacaannya bagus dan sebagainya. Tapi saya Bapak Ibu, kapan kita mengasih sama seseorang itu punya jiwa pemimpin, dia jadi imam? Kalau kita tidak mempersilahkan bagi dia untuk memulai perjuangan pertamanya jadi imam atau jadi pemimpin di sini. Nah, akhirnya Bapak Ibu,
Saya mau tim saya bacanya cuma hafalnya surat pendek, yang pendek banget seperti, Al-Ikhlas atau An-Nas atau sebagainya. Saya akan di belakangmu untuk menjadi makmummu. Karena apa? Kamu akan jadi pemimpin bagi orang lain, bagi keluargamu, bagi istrimu dan sebagainya, bagi timmu. Jadi intinya apa? Penting kamu jadi imam dulu. Oke, saya tahu kalau kamu salah nanti saya akan benarkan di belakangmu sebagainya. Kalaupun saya nanti salah jadi imamnya benarkan. Karena apa? Tujuan kita adalah sukses dunia dan akhirat. Nah, makanya Bapak Ibu, saya senang banget untuk diundang oleh Bu Cio. Karena saya udah ngeliat YouTube-nya Bu Cio, beliau membahas tentang perisai langit dan sebagainya. Saya tahu saya udah baca bukunya Ibu Santosa, sama mungkin waktunya sama Bu Cio atau sebagainya. Tapi Bapak Ibu, yang saya terapkan Bapak Ibu di tim saya, ya, jujur Bapak Ibu, sukses itu beda-beda. Yang namanya sukses, kalau kamu bisa berubah hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, itu udah sukses, bukan hasilnya atau sebagainya. Terus kalau Allah ngasih hasilnya yang luar biasa seperti Bucio dan teman-temannya itu karena apa? Hadiah dari Allah. Karena kamu mau menjalankan bisnis itu dengan cara yang benar. Nah, kesimpulannya dari semua ini Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ngobrol lah sama para pengundang Bapak Ibu, ya, sama mentor Bapak Ibu yang undang Bapak Ibu di ruangan Zoom ini. Kami tidak ada yang namanya kami memanfaatkan Bapak Ibu, karena kami menjelaskan bisnis itu ngapain. Kalau Bapak Ibu udah tahu bisnis itu ngapain, apa salahnya? Kita saling berjabat tangan, kita berakad, kita sama-sama berbisnis, kita sama-sama berdagang, kita bangun bisnis ini dengan jalan tujuannya itu untuk sukses dunia dan akhirat. Nah, jujur-jujur Bapak Ibu, saya doakan nih. Nah, karena saya tahu Bu Cio ini perjuangannya luar biasa, saya doakan banget sama tim. Bismillah. Kami cita-cita kami sama Bapak Ibu. Kami ingin jadi director, executive director di TNC. Tapi dengan cara-cara yang benar. Karena apa ada beda antara instan sama instan. Kalau instan itu artinya kalau kamu sukses dengan cara instan, itu artinya inisiatif setan. Sementara instan, inisiatif untuk dapat keberkahan, keberkatan dari Allah. Nah, teman-teman mau milih yang mana, terserah teman-teman semua. Nah, makanya Bapak Ibu, saya minta maaf, sudah lebih setengah jam lebih saya menjelaskan, saya minta maaf, tapi saya tahu semoga ini menjadi berkah untuk Bapak Ibu semua, menjadi berkah bagi saya. Kalau saya ada salah kata, saya minta maaf. Terima kasih Bu Cio. Saya tunggu Bapak Ibu semua, yuk kita sama sukses yang berkah, menjalankan bisnis ini, yuk kita berakad, karena akad itu akan membuat kita tahu, dari awal itu tujuan kita adalah hitam putihnya jelas. Sekian dulu dari saya sama Kopi Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Pak Opi, terima kasih ya, Pak Opi, keren banget. Thank you banget. Tadi beberapa tim saya bilang, wah bagus banget public speaking-nya. Thank you ya, nggak salah pilih orang nih buat jadi guest speaker. Thank you ya, kita doain semuanya biar Pak Opi dan sekeluarga sehat, bisnisnya juga makin besar dan makin banyak manfaatnya buat orang lain. Amin ya robbal alamin. Tadi Pak Opi sudah jelasin luar biasa banget tentang paradigma bisnis ya, buat teman-teman yang belum paham tentang paradigma bisnis, tadi jelas banget dijelasin. Memang tujuan kita nih sama, pengen sukses dunia akhirat. Ya semoga ini jalannya teman-teman terbuka aja sama peluang. Nah, teman-teman, acara kelas bisnis online pada malam hari ini sudah selesai. Silakan tanyakan lebih lanjut kepada para pengundangnya. Buat teman-teman yang mau tanya lebih detail gimana cara buat mulainya, tanya sama yang undang, kita akan ajarin buat yang mau ya. Terakhir dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Opi. Dadah semuanya.